Halo pemirsa, kumaha damang. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Dogphone. Yang awalnya saya kira ini film apa gitu, judulnya aja udah dog, paling juga tentang satwa liar di pinggir jalan. Tapi ternyata sangkaan saya tersebut salah. Karena kenyataannya film ini membuat saya merasa terkesima gitu dengan alur ceritanya. Terutama kepada salah satu karakternya yang bernama Butch, yang diam-diam mengikuti kucing begitu, yang dimana dia adalah seseorang yang terzolimi dan melakukan aksi balas dendam dengan cara yang sangat memuaskan. Dan dipastikan dengan menonton film ini, jiwa berontak yang sudah lama terpendam di diri Anda akan tumbuh sendiri dengan suburnya. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja check it out. Film ini menceritakan 3 orang pemuda yang ditahan di sebuah penjara bernama Val Enola karena kasus berat mereka. Di antaranya adalah Davis yang dipenjara karena kepemilikan narkoba, Angel karena mencuri mobil, dan Butch karena menganiaya anggota kepolisian. Di penjara tersebut mereka diawasi oleh seorang sipir bernama Goodyear yang kemudian membawa mereka ke kamarnya. Listen carefully. This is a new day for you gentlemen. Di hari pertamanya di penjara tersebut, saat dia makan, Butch mendapat perlakuan menjengkelkan dari seniornya si Bang. Lalu kemudian Butch bertemu dengan Max yang memberitahunya agar membiarkannya, supaya mereka bosan sendiri. Di tempat lain, Davis yang sedang bebersih mendapat perlakuan serupa dari si Bang, yang kemudian merampas barang miliknya. Dan mereka pun pergi tanpa mendapat perlawanan. Mun ku aing geus dihajar tara raina anjim. Karena orang-orang kayak gini ya biasalah, nyalinya gede cuman pas ada temannya doang. Giliran sendiri mah ciut. Di malam harinya, Butch yang sedang tertidur tampak dihajar oleh kelompok si Bang tadi. Dan dia diancam jika sampai mengadu maka nyawa adalah bayarannya. Di sini nih letak kesalahan mereka. Karena dengan tololnya mereka berani macam-macam sama seseorang yang sudah menganiaya polisi. Polisi aja bubuk apalagi mereka. Keesokan harinya, Goodyear melihat wajah Butch yang memar lalu membawanya ke kantor untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Namun si Butch tidak mau jujur sehingga dia diisolasi seorang diri. I slipped and fell. But I know you're not gonna rat. Di lain tempat, di saat ada acara besuk, kita diperlihatkan seorang penyuplai obat-obatan di sini yang menggunakan si pemungut sampah sebagai kurirnya. Singkat cerita, Butch telah dibebaskan dari ruangan isolasinya. Di sisi lain, Davis yang sedang santai tiba-tiba mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari rekan si Banks tadi yang kita sebut saja si Pehul sama si Bedul karena tidak disebutkan namanya. Lalu Butch yang melihat kejadian tersebut mulai di sini mengeluarkan simanya, di mana dia menghajar si Bedul dan menanyakan di mana Banks berada. Where the fuck's Banks? He's upstairs. Thank you. Lalu Butch dan Davis pergi ke tempat di mana Banks berada. Lalu Butch menghajarnya hingga dia sekarat. Bila waktu telah memanggil. Setelah kejadian tersebut, layaknya polisi India, Goodyear pun datang dan menanyakan siapa pelaku penganiayaan itu. Namun sudah menjadi hukum alam atau apa di tempat tersebut, mereka pun tidak menjelaskan siapa pelakunya. Who did this to him? Di lain hari, Ibu Davis datang untuk temu kangen dengan anaknya. Kemudian memberikan kabar bahwa dia telah menyewa pengacara terhebat untuk membebaskan anaknya dengan cepat. Namun Davis yang sudah terlanjur betah di tempat tersebut menolaknya mentah-mentah lalu pergi. Di tempat lain, si kurir yang tadi menerima obat-obatan dari seseorang tampak diberi uang oleh seseorang bernama Shadow. Dan dapat kita pastikan bahwa obat-obatan yang dikirim tadi hanya dikirim untuk Shadow seorang.
Batch yang mengetahui hal tersebut merampas semua obat-obatan yang ada di si kurir tadi, dengan tujuan untuk membuat si Shadow naik pitam. I don't like sneaky people doing sneaky shit behind my back. Kemudian Batch kembali dipanggil ke kantor. Dan di kantor tersebut Batch dijelaskan bahwa si polisi yang telah dianiayanya adalah seseorang yang sering melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain. Dan mereka berasumsi bahwa Batch melakukan penganiayaan tersebut atas dasar melakukan tindakan membela diri. Good. You can go. Di tempat lain, Shadow yang sudah terpancing karena barang bawaannya dirampas oleh Batch menyuruh temannya untuk menyerang si kurir tadi, sehingga bagian wajahnya sobek dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Okay, we need gloves for this. 1066. Di tempat lain, Goodyear yang berada di kantor tampak meminta izin cuti kepada pihak penjara, namun ditolak mentah-mentah, sehingga membuatnya sedih dan cukup emosi. I got people flying in from all over the place. Do I need to remind you of your responsibilities as a unit supervisor? Kembali ke tank top setelah kejadian tadi, Batch pun mendatangi Shadow lalu kemudian menghajarnya dan mengancamnya supaya tidak melakukan hal semacam tadi lagi. Don't ever do it again. Singkat cerita, kelompok Batch diberi tugas untuk mengecat tembok dan mereka tampak bercanda di sini. Dan di tempat tersebut, Goodyear yang masih emosi karena tidak diberi jatah cuti pun melampiaskan kekesalannya kepada Angel. Angel pun sempat melawan, namun nahas. Goodyear yang sudah tak terkendali tak sengaja membenturkan kepalanya ke tembok yang menyebabkan Angel tewas. Get up, man. What the fuck did you do? Si Batch terbawa emosi di sini dan sedikit menyerang Goodyear sehingga menyebabkan dia harus kembali ke ruang isolasi seorang diri. Fuck happened? The fuck you doing? Don't you fucking tell what happened, Goodyear? Fucking pussies! Di sisi lain, si Pehul dan si Bedul yang menyadari bahwa Batch telah dibawa ke ruang isolasi pun memanfaatkan keadaan tersebut dengan menganiaya Davis. Dan karena mereka adalah sepasang gay, mereka pun mensodomi Davis yang menyebabkan pendarahan yang cukup fatal. Dan karena Davis tidak membicarakannya kepada siapapun, akhirnya keesokan harinya Davis pun tewas. Singkat cerita, para tahanan yang mengetahui bahwa ada 2 orang yang tewas karena kekerasan pun melakukan aksi demo dan membuat kekacauan di dalam penjara tersebut. Batch yang sudah bebas dari ruang isolasi pun menyadari bahwa penyebab tewasnya Davis adalah si Pehul dan si Bedul tadi. Dia pun nyirian atau melakukan lock target kepada mereka lalu menghajarnya. Setelah kekacauan memuncak, Max membawa Batch ke tempat rahasia untuk kabur, namun si Max tidak ikut dan hanya memberi jalan lebar kepada Batch. Let's fucking go, man. Dan akhirnya Batch pun bisa keluar dari penjara tersebut. Namun karena Batch terlalu banyak menghulang, tak perlu waktu lama untuk para sipil mampu menangkapnya kembali. Film pun berakhir. Saya sendiri merasa kecewa dengan endingnya. Kesel gitu anjir, udah susah-susah kabur malah ketangkap lagi. Satu kata aja buat si Batch, beleguk. Pesan yang tersirat dalam film tersebut adalah, penjara bukanlah tempat yang menyenangkan, maka dari itu jauhilah tindakan yang bisa menyebabkan Anda dikurung di dalam penjara. Tapi kalau di penjaranya di hati kamu mah ya nggak apa-apa, aku rela. Cukup sekian video dari saya kali ini. Wassalamualaikum.